Kalau orang sekampung ngomongin seseorang sampai dia mental. Perhatikan, rata-rata yang mental itu besok jadi orang kaya, bos. Kita sapa Zoom dulu kali, Kak. Oke, pemirsa nih udah bergabung nih sama kita ya. Ada Mbak Melisa dari Makassar. Ada Pak Panji dari Jakarta. Pak Panji, apa kabar? Masya Allah. Dan ada Pak Mualim Basit dari Jakarta. Ada Mualim Basit, ada Guru Basit, Masya Allah. Ya, Mbak Melisa. Ya. Ya, silakan Mbak Melisa. Terima kasih Pak Kiai. Ini tentang musuh dalam selimut Kiai. Biasanya kan ada teman kita nih pura-pura baik di depan kita, ternyata di belakang cerita gimana gitu. Amalan apa ya Pak Kiai yang bisa kalau kita di dalam posisi seperti itu? Baik. Apa yang harus? Yang pertama kita bersabar, Mel. Pemirsa, kita bersabar. Ya, karena mereka dihadirkan juga karena Allah menghadirkan kan gitu untuk menjadi ujian buat kita. Jadi Allah memakai mereka untuk menguji kita. Jadi kita mesti kasihan sama mereka. Sesungguhnya karena mereka tuh jadi alat untuk menguji kita. Yang kedua, kita mesti kasih duit dia. Kasih duit. Kasih makanan tuh dia. Kasih hadiah-hadiah. Ngapa? Karena dengan perbuatan dia, kita naik derajat. Capek-capek kita nyuruh orang nanggung dosa kita, mana ada yang mau. Nih pemirsa ya, nggak ada orang yang mau di dunia ini nerima dosa kita. Nggak ada. Nggak ada orang di dunia ini yang sanggup nerima keburukan kita, kesalahan kita. Nggak ada. Tapi dengan sebab mereka ngomongin kita, memfitnah kita. Ya. Kalau fitnah sih nggak bener deh. Maksudnya fitnah tuh bukan sesuatu yang memang aslinya kita. Taruh deh ngomongin, emang kita jelek gitu loh. Emang kita bodoh, blow on, banyak dosanya, banyak salahnya. Lalu ada temen deket kita nyeritain kemana-mana. Ya Allah, itu mah kita harus kasih duit dia. Dia mau nanggung dosa kita, mau nanggung keburukan kita, mau nanggung kesalahan kita. Dan banyakin temen kayak gitu. Jadi presiden lo besok. Bener tuh. Se-Indonesia kalau ngomongin keburukan seseorang, widih. Apakah kagak bersih tuh? Yang penting yang diomongin nerima. Itu kan yang sekarang yang lagi rame itu. Ya kan yang lagi rame itu. Ngeritik. Terus tapi terima nggak kritikan itu? Ini ngaji apa ngaji? Ya kita pada koridor aja dah, ya kan? Tapi kira-kira begitu. Kalau orang sekampung ngomongin seseorang sampai dia mental. Perhatikan, rata-rata yang mental itu besok jadi orang kaya, bos. Amin. Aminnya ada yang gede nih kayaknya. Lagi ada yang ngalamin. Banyak ya. Coba dah perhatiin deh. Kalau ada orang satu kampung ngerasanin satu orang sampai satu orang ini kemudian keluar dari kampung itu. Mau itu fitnah, mau itu kemudian bulian, mau itu bohongan, pokoknya sampai orang itu nangis apa gimana terus keluar. Asal nih orang nih introspeksi dan kemudian mendekatkan diri pada Allah, nih orang bakal balik lagi. Justru dia yang mewakafkan masjid di situ, bangunin pesantren di situ, nanggung anak-anak orang kampung di situ. Bener, Mualim Basit. Mualim, apa yang bisa disampaikan nih Mualim? Ya benar yang kayak bilang tadi itu. Orang kadang memfitnah ya, kayak karena fitnahan itu bisa jadi orang terkucilkan karena fitnah. Ini orang gara-gara difitnah, kemudian ke pojok kan tuh ya, ke pojok kan, gara-gara ke fitnah, kekucil gitu kan. Tapi begitu dia bersabar, di sini dia didatangin Allah. Iya. Terus dia berdoa sama Allah, ya salah. Jadi ini orang, jadi yang penting dia benar-benar bertahan. Makanya kan ujung surat Yunus itu kan ada wasbir gitu. Hatta yahkumallah. Udah sabar sampai aku datang kata Allah. Sabar sampai aku nolong. Sabar sampai aku ubah kamu. Sabar sampai aku naikin kamu. Ubah sampai aku perbaikin kamu. Ubah sampai aku bela kamu. Pokoknya ubah sampai aku kerja untuk kamu. Allahu Akbar. Nah, cuman kan kadang-kadang kita begitu disudutin, kita nyari klan, tahu ya nyari klan ya, nyari sekutu.
Nyari temen, gue nggak mau sama dia lagi dah, gue sama yang ono aja enak, dia menerima gue. Ya Allah udah mau nerima, dia datang ke temen. Jangan Ji. Pokoknya kalau lagi dimusuhin gitu ya, terus kita sendirian gitu ya, udah dah, tungguin Allah datang. Mualim ya, Melisa, Haji Panji dan teman-teman, begitu kemudian ada musuh dalam selimut, jangan khawatir. Jangan khawatir, selama selimut ini milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau bisa apa dia? Yang ada mau Allah dibungkus kali sama selimut itu, betul nggak? Dia kebungkus sama fitnahannya sendiri, dia kebungkus sama kemudian caciannya sendiri, kebungkus sama kemunafikannya dia sendiri. Nah, yang penting bagaimana kemudian kita selamat dari kemunafikan itu. Jadi jangan berpikir tentang orang lain, tapi ini ayat tentang kita. Jangan sampai kita jadi orang yang munafik. Nah, bagaimana caranya supaya kita selamat dari kemunafikan? Nah, baris terakhir. Kak Umi, Kak Wirda, lihat baris terakhir. Ayat 5, baris terakhir. Silakan Kak Wirda baca. Yang baris terakhir ya? Baris terakhir saja. Ya alamu. Yes. Bismillah. Ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Innahu alimun bidzatis sudur. Ya, yusirruna ini, yusirnya ini tipis, tapi pada saat ru tebal. Oh, okay. Ya'lamu ma yusirru. Ulang coba. Ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Cakep. Innahu alimun bidzatis sudur. Coba Kak Komi baca artinya. Yang bawah aja ya. Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan. Nah, jadi ini yang harus jadi pegangan kita. Allah tahu. Kalau emang Allah tahu, wih, jangan bercanda dah, gitu aja udah. Jangan bercanda, apalagi kemudian ada terusannya. Apa terusannya? Terjemahannya berikut. Sungguh Allah Maha mengetahui segala isi hati. Allahu Akbar. Isi hati mualim, Allah tahu. Ya Mbak Melisa, teman-teman pemirsa, isi hati. Semua Allah tahu. Kalau cuman Allah tahu, masih gimana gitu. Ini mah Allah catat. Udah gitu Allah hisab. Allahu Akbar. Ini harus kita pegang pemirsa. Bahwa apa? Ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Innahu alimun bidzatis sudur. Ya, ayat ini, semua ayat pemirsa bisa dijadiin wirid. Semua ayat bisa dijadiin wirid. Bisa dijadiin zikir. Ini ayat supaya kita terbebas dari sifat-sifat kemunafikan, boleh dibaca terus. Secara kita sekarang udah belajar juga terjemahnya. Jadi biar nancep gitu. Allah tahu. Allah paham. Allah ngerti. Ya, Allah nyatat. Bukan cuman tahu, bukan cuman paham, bukan cuman ngerti, bukan cuman nyatat, tapi maha. Makanya dibaca tuh. Bisa baca potongannya gitu. Bisa baca begini. Ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Innahu alimun bidzatis sudur. Ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Innahu alimun bidzatis sudur. Ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Innahu alimun bidzatis sudur. Bisa baca satu ayat. Ya, ala innahum yathnuna sudurahum liyastakhfu min ala hina yastaghshuna thiyabahum ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun innahu alimun bidzatis sudur. Ulang lagi supaya apa? Supaya nancep cep. Terus kemudian kita terbebas dari sifat kemunafikan. Baik pemirsa, mudah-mudahan tayangan ini ada kebaikan dari Allah Jalla Jalaluhu. Yuk kita berdoa dikit. Mudah-mudahan Allah hindarkan kita dari segala sifat munafik. Begitu juga negeri ini, bangsa ini, amin. Ya dirubah dah. Siapa aja yang sifatnya jelek, sikapnya jelek, akhlaknya jelek, dirubah. Lalu dirubah juga oleh Allah nasibnya, peruntukannya, ya, takdirnya. Hanya ada yang baik-baik dan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Quote of the day hari ini pemirsa, apapun Allah akan tampakkan. Apapun kecuali yang Allah kehendaki untuk ditutup. Mudah-mudahan Allah sayang sama kita semua dan menjadikan kita punya hati bersih, lurus karena Allah Subhanahu wa taala. Ya pemirsa, jangan lupa berbanyak sedekah ya. Dan Kumi, setelah ini ada siapa, Mi? Setelah ini ada Ustadz Danu, siraman kolbu. Jadi jangan kemana-mana.